waktu beliau berpidato di daerah Blitar, itu ada 4 orang dari Partai Merah. Maksudnya Mas, Partai Merah. Dan beliau mau dipanah. Dan busur panah tinggal melepas. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka kaku seperti patung. Nah, 4 orang itu yang mau melepaskan anak panah kaku, badannya kaku seperti batu atau seperti patung. Sampai akhir beliau berpidato baru sadar dan disadarkan oleh Kiai Haji Yasin sendiri. Bahkan saat itu juga orang 4 tersebut membaca syahadat, masuk Islam, dan akhirnya menjadi anggota Ansor dan menjadi penjaga Kiai Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Panggih malih kali Sekar Media. Nggih. Sameneika ajeng bahas biografinipun Kiai Haji Muhammad Yasin nika yen napa, Pak Imam? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sedulur-sedulur semuanya dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Nggih, matur nuwun. Karena subscribe itu gratis. Nggih, leres ya. Kiai Haji Muhammad Yasin Yusuf ini asli orang Blitar, Mas. Asli orang Blitar. Nggih. Nah, dan beliau ini adalah seorang tokoh ulama, mungkin yang juga yang ternama di saat itu, di tahun 80-90-an. Beliau juga pernah berkhotbah atau mengaji kemana-mana, diundang juga kemana-mana, bahkan pernah diundang atau mengaji ke Istana Negara Jakarta di zaman Bung Karno. Beliau lahir pada tahun 1934 Masehi. Dan juga beliau adalah idolanya presiden kita yang keempat, Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Nah, beliau idolanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga. Dan juga beliau sahabat dekat dari Kiai Haji Hamid Zazuli atau Gusmi. Oh, nah, makanya beliau setelah wafat dan pesannya Gusmi dulu sebelum wafat, bahwa kalau wafatnya nanti harus disandingkan dengan Gusmi. Makanya sampai sekarang makamnya di Kediri sana disandingkan dengan Gusmi, sahabatnya. Perlu diketahui kalau Kiai Haji Muhammad Yasin ini juga seorang pelopor atau seorang penggerak Ansor. Di zaman tadi tahun
6566 dalam penumpasan gerombolan PKI Blitar Selatan. Nah itu. Terus penggagas Ansor ini kok nggih Kiai Haji Muhammad Yasin, penggagas Ansor. Dan bahkan tapi beliau waktu itu Mas, di zaman tahun 50-an itu beliau tidak ada aliran, tidak ada NO atau aliran apa, tidak ada. Tapi waktu di zaman Bung Karno di tahun 55 pada pemilu waktu itu, ini bukan kampanye ya, ini menceritakan sejarah beliau. Di tahun 1955 waktu zaman pemilu waktu itu, beliau minta tolong kepada masyarakat, minta tolong sekali saja, tolonglah bantu warga NO. Nah itu, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak senang dengan NO silahkan, silahkan. Tapi untuk kali ini tolong sekali saja bantulah NO. Nah itu, makanya waktu itu yang menang adalah orang Geber Ka'bah waktu itu ya. Maksudnya dikengken bantu ya napa ya? Bantu nyoblos. Oh, nah, kampanye ngoten. Nah, karena waktu itu PKI adalah termasuk partai yang terbesar di zamannya. Nah itu, makanya itu minta tolong. Di Jawa Timur menang Mas. Nah, di Jawa Timur menang waktu itu atas saran-saran dari Kiai Yasin tadi. Kiai Haji Muhammad Yasin. Dan Kiai Yasin ini juga waktu remaja tidak pernah mondok Mas, tidak pernah mondok beliau. Terus mboten nate mondok tempat santri mboten nate? Tidak pernah. Kata Bunyai kan meninggal baru saja. Nah, katanya Bunyai begitu, tidak pernah mondok di pesantren, tapi beliau sekolah di MTS, Madrasah Sanawiyah. Nah, itu Madrasah Sanawiyah. Terus beliau tetap belajar, dan akhirnya beliau tetap mencari ilmu, mengaji yaitu di daerah Dawuan. Di Dawuan itu tepatnya di juga Blitar Selatan juga. Di Blitar Selatan juga. Enten ya memang Blitar. Betul, sebelah selatan di Kademangan. Kalau kampung halaman Kiai Haji Yasin ini tepatnya di Kademangan, sebelah barat Ludoyo. Nah, sebelah baratnya Ludoyo. Terus tasik celak kali jenengan nggih. Betul. Dan di Kademangan ini juga banyak kiai-kiai dan ulama yang lain, dan Kiai Haji Muhammad Yasin Yusuf ini juga punya keturunan 2 orang putra. Dari istri yang pertama dan 1 putra dari istri yang kedua. Nah, yang sekarang yang diberikan dengan sebutan Bunyai tadi. Terus 3 menika keturunan jalur sedaya nggih. Dan akhirnya jadi penerus beliau. Nah, akhirnya jadi penerus beliau mengasuh pondok pesantren. Nah, ini juga di Blitar juga. Beliau juga di Blitar, tapi beliau juga undangannya juga sampai ke mana-mana. Bahkan bisa sampai ke Istana Negara. Yang rutin adalah di alun-alun Kabupaten Blitar. Dan setiap beliau mengaji atau pidato, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pasti datang. Nah, pasti datang beliau. Karena yang dikagumi waktu itu. Nah, dari kagumi Gus Dur kan itu. Atas kali Gus Dur menika tasik sepuh Kiai Haji Muhammad Yasin nggih. Betul. Kalau Gus Dur kan lahirnya di tahun 40-an. Tahun 40-an. Sedangkan Kiai Haji Muhammad Yasin lahir pada tahun 34. Oh nggih, tasik dari merdeka kan nggih. Belum. Masih jauh. Dan Kiai Yasin ini juga belajar ilmu laduni, Mas. Ilmu laduni ini dipelajari beliau saat beliau masih muda. Nah, selain ilmu yang lain seperti tasawuf atau nahwu yang lain, beliau belajar masih remaja sudah bisa menguasai ilmu laduni. Nah,
Makanya beliau juga pernah kedatangan tamu-tamu dari Arab juga, walaupun tamunya tadi berbentuk lain, malaikat Mas ya. Tapi menyamar sebagai manusia. Laskar. Kalau polisi kan kalau di sana namanya laskar. Nah itu. Maksudnya waktu Kiai Haji Muhammad Yasin menika belajar ilmu laduni ten sinten ya? Dalam belajaripun ten sinten? Gurunya Kiai Haji Muhammad Yasin ini adalah guru-guru di sekolahan. Gitu madrasah meniku. Madrasah itu. Nah, jadi nggak di pondok pesantren Mas. Beliau nggak pernah mondok, tapi menguasai ilmunya kiai-kiai yang di pondok. Makanya beliau punya keistimewaan dan punya kelebihan, juga punya karomah. Nah, dan karomahnya mungkin akan saya ulas sedikit. Karomahnya beliau ini waktu beliau berpidato di daerah Blitar, itu ada 4 orang dari Partai Merah. Maksudnya Mas, Partai Merah. Dan beliau mau dipanah. Dan busur panah tinggal melepas. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka kaku seperti patung. Nah, 4 orang itu yang mau melepaskan anak panah kaku, badannya kaku seperti batu atau seperti patung. Sampai akhir beliau berpidato baru sadar dan disadarkan oleh Kiai Haji Yasin sendiri. Bahkan saat itu juga orang 4 tersebut membaca syahadat, masuk Islam, dan akhirnya menjadi anggota Ansor dan menjadi penjaga Kiai Nahdlatul Ulama. Ya, alhamdulillah. Di Blitar waktu itu. Ya betul. Nah. Angsal napa? Hikmah ya, Nggih. Asal hikmah. Ya, ini kisah nyata kan, Nggih. Betul, nyata. Ini nyata. Dan juga ada lagi karomah beliau. Waktu berpidato juga. Waktu berpidato mungkin ada orang yang tidak senang dengan beliau. Akhirnya kabel speaker ini diputus. Akhirnya diputus. Dengan kejadian tersebut beliau tahu kalau speaker ini kabelnya diputus oleh seseorang. Akhirnya sepatunya beliau dinaikkan ke atas mimbar untuk gantinya mic. Nah, sepatunya sinten? Sepatunya Kiai Haji Yasin. Kiai Yasin tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Suaranya juga masuk ke speaker. Nah, kalau zaman dulu speakernya kan tinggi speakernya dulu. Dan suaranya pun juga tidak mengurangi seperti yang waktu masih aktif tadi. Malah tanpa kabel mana nggih? Tanpa kabel. Tapi bisa menyambung ke speaker suaranya. Dados zaman-zaman niku Kiai Haji Muhammad Yasin pun mengenal napa niku namanya? Klinik. Mboten maksudnya mboten klinik niku lho. Alat-alat modern ya. Zaman itu sudah, Mas. Zaman itu sudah. Betul. Itu sudah. Karena saya pun sudah pernah sowan ke sana juga. Iya, alhamdulillah nggih. Saya pernah sowan sana juga dengan bapak saya diantar sana. Nggih. Cuma di waktu pertama mau berangkat ke Kalimantan. Batas jenengan nate panggil kali Kiai Haji Muhammad Yasin? Pernah 2 kali. Nggih, alhamdulillah. Dan beliau juga mendirikan yayasan atau yayasan pendidikan, tempat pendidikan juga gratis. Nah, buatan bayar nggih. Buatan bayar. Itu di sebelah rumah beliau. Rumah beliau ini adalah masuk wilayah Kademangan. Sebelah barat Lodaya ke barat terus sampai melewati Kampung Coklat. Nah, sebelahnya Kampung Coklat di sana. Nah, itu. Dan ownernya Kampung Coklat sendiri adalah murid beliau. Sing gadah ini. Gitu. Ownernya sendiri adalah muridnya Kiai Haji Muhammad Yasin Yusuf. Dan Muhammad Yasin Yusuf ini yang membantai, yang menghabiskan, membersihkan Blitar Selatan di dalam kekuasaan Partai Merah waktu itu, Mas. Nah, waktu itu. Dan akhirnya juga dengan kegigihan beliau berdakwah sambil berjuang tadi, akhirnya berhasil membersihkan sampai bersih.
sampai keadaan aman. Aman. Gitu. Dan keistimewaan beliau bisa menirukan suara Bung Karno pas waktu pidato. Waktu Bung Karno membacakan proklamasi, suaranya juga mirip beliau. Bahkan juga menirukan suaranya Bung Tomo. Bung Tomo waktu berpidato mengubarkan semangat 45 kepada pejuang 30 November waktu itu. 10 November. 10 November. Nah itu dilakukan beliau untuk menarik perhatian dari warga supaya mendekat semua. Nah itu. Dan suaranya persis sama seperti Bung Karno, dan menirukan suara-suara binatang pun sempurna, Mas. Waktu jenengan sowan ten menika tinggi badannya kalian jenengan tinggi sinten? Dalam tinggi badannya, tinggi badan tinggi beliau. Berarti tingginya dhuwur nggih. Nggih, tinggi beliau. Karena beliau ini juga asli gagah, Mas. Gagah orangnya. Tapi asli Jawi nggih. Asli Jawi. Senes keturunan Arab. Oh, bukan. Asli orang Jawa, asli orang Blitar sendiri. Nggih. Nah itu. Dan murid-muridnya yang di Kiai juga banyak. Banyak. Bahkan sampai yang pegawai DPR pun mungkin sekarang sudah pensiun. Juga murid-murid beliau jadi semua, Mas. Bisa jadi ada yang jadi kiai, jadi pegawai dan lain sebagainya, dalang. Nah, itu. Namine pondokane menika napa, Pak Imam? Kiai Haji Muhammad Yasin Ngoten Blitar menika. Nama pondoknya beliau punya pondok. Beliau juga punya pondok, anaknya yang punya. Nggih, putrane pun nggih. Putranya yang punya. Nggih. Namanya saya agak lupa. Karena saya sudah lama gak ke sana. Jadi lupa. Itu. Tapi sampai menika tasik wonten nggih. Tasik wonten. Bahkan madrasahnya pun beliau kan membuka madrasah. Nggih. Kalau sekarang MI atau MI dan MTS. Madrasah Sanawiyah. Sama yang seperti beliau belajar. Jadi beliau walaupun tanpa di pondok pesantren, beliau juga menguasai ilmu-ilmu yang di pondok pesantren seperti halnya kiai-kiai yang lain. Justru bersahabat dekat dengan Gusmi sendiri. Waliullah Gusmi nggih. Gus Dur pun mengagumi beliau, jadi idolanya bahkan. Ya beliau juga seorang yang beliau ini sabar, Mas, sabar. Kalau dengan sabar. Tapi waktu di zaman tahun 65, 66 tidak ada. Dia memang harus tegas, gitu. Memang harus begitu waktu itu. Betul. Dan walaupun kelihatan sangar itu waktu berjuang. Tapi waktu di dalam ibadah atau di dalam pengajian beliau lemah lembut, sabar juga. Kiai Haji Muhammad Yasin Yusuf ini adalah kiai yang tidak mengenal amplop. Maksudnya ini mana? Saya jelaskan. Tidak mengharapkan bayaran. Kalau dikasih uang atau dibayar, justru dikasihkan ke fakir miskin dan anak yatim. Beliau tidak mengharapkan amplop. Satu-satunya kiai yang saya tahu. Satu-satunya kiai yang saya tahu di Blitar, yang kiai yang tidak mengharapkan amplop, tidak mengenal amplop. Nah, itu aja. Terus sampe niku waktu diundang pami tauziah langsung pulang. Mau dadi kasana, mboten nate salim kali sing ngundang ngoten mboten nggih. Memang salim. Tapi kalau disanggup dikasih uang, dikasihkan sama orang lain. Dikasihkan, dilihat dulu. Yang pengunjung ini kan pasti beliau tahu, kan punya ilmu laduni ya. Ilmu laduni. Ini mana yang membutuhkan, dikasihkan ke mereka. Dia tidak pernah membawa uang. Padahal jauh dari Tulungagung, Trenggalek, beliau waktu mengayuh sepeda ontel. Waktu itu mengayuh dengan sepeda ontel dan bahkan menginap karena kehujanan menginap di sebuah langgar dan pulangnya pagi. Belum memang dibayar tapi dikasihkan ke orang. Dikasihkan orang. Jadi pulang ini tidak membawa uang. Nah itu. Sama-sama niku anu ya, kiai-kiai ngoten niku saged ditamel contoh nggih.
Betul, betul. Nah, karena beliau sudah ada kiai yang ikhlas, mengaji ikhlas, dia akan menyebarkan ilmunya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, itu. Mungkin kalau kayak seperti tetangga-tetangganya beliau, orang-orang Blitar khususnya pasti tahu sepak terjang beliau. Bahwa beliau adalah memang kiai yang tidak mengenal amplop, nah gitu. Buatan nanti sanggup lah ini. Betul, betul. Dan bahkan kalau diundang, yang penting datang, yang penting bisa datang, dia udah senang. Nanti beliau diundang, dikasih panjer, tidak diterima, suruh bawa pulang panjernya. Yang penting datang, begitu. Yang penting beliau datang. Ayo datang betulan, dan ya itu Mas. Tapi tidak mengharapkan apapun. Yang penting beliau bisa syiar agamanya, bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin bermanfaat. Nah, gitu. Dan beliau wafat pada tahun 1992. Dan dimakamkan di Kediri, di samping makamnya Gusmi. Terus dimakamkan di Piko. Betul. Betul Blitar. Betul. Dimakamkan di Kediri, karena permintaan beliau begitu. Dimakamkan di sampingnya sahabatnya. Terus tasik gesang menika pun wasiat ngoten nggih. Betul. Dari beberapa wasiat seperti itu. Jadi kalau kita misalnya ziarah ke makamnya Gusmi, pasti kita ke sampingnya juga. Nanti ada situ, ada makamnya Kiai Haji Muhammad Yasin Yusuf dari Kademangan, itu tetangga kakak saya. Tetangganya kakak saya. Kalau kakak saya desanya Jinangun, sebelahnya baru Kademangan. Nah itu. Oke, seperti itu. Ini perjalanan atau kisah dari Kiai Haji Muhammad Yasin Yusuf. Yang bisa diambil apa memang? Yang bisa kita ambil adalah yang positifnya saja. Nah, yang positifnya saja, yang baiknya saja. Seperti Kiai Haji Muhammad Yasin Yusuf ini tadi adalah seorang pejuang juga. Nah, seorang pejuang yang tanpa pamrih. Bahkan beliau dakwah pun juga tanpa pamrih. Begitu. Sabar. Beliau waktu itu tegas di dalam waktu berjuang, tegas. Tapi di dalam menyampaikan dakwahnya beliau selalu lembut. Nah begitu. Terus sekali setelah media mereka sakit pendet hikmah itu. Betul. Nggih, cekap memang. Ya, atas dugi Kiai Haji Muhammad Yasin. Nggih. Monggo ya. Nggih. Sebelum bila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Karena subscribe-nya itu gratis. Subscribe itu gratis. Laras. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.